sedang menghindari wanita. Sebagai seorang wanita kita harus pintar. Kita perlu mengenal ciri-ciri laki-laki yang berusaha menghindari kamu. Yang pertama, tiba-tiba sibuk. Saat mengajak jalan bareng, ngobrol, ketemuan, dia kelihatan selalu sibuk. Seakan-akan waktumu selalu tidak tepat. Kalau tidak sibuk, dia akan memiliki 1000 alasan lain untuk menghindari pertemuan denganmu. Alasannya juga seringkali tidak masuk akal. Bahkan dia sering menggunakan alasan yang sama. Intinya dia kelihatan selalu menghalangi setiap ingin bertemu dengan kamu. Dan kelihatan selalu punya alasan di setiap ajakanmu. Ciri yang kedua, kalau kamu menghampirinya, dia cenderung tidak nyaman dan ingin pergi dari kamu. Bisa jadi karena dia risih dengan keadaanmu atau dia risih dengan dirimu. Dia akan berusaha mencari alasan, misalnya masih ada tugas yang perlu dia kerjakan lah, atau ini atau hal yang lain. Jadi intinya, jika dia tidak ingin bertemu dengan kamu, artinya dia tidak tertarik dengan kamu dan berusaha untuk menghindari kamu. Ciri yang ketiga, dia mengurangi komunikasi dengan kamu. Dia akan berusaha mengurangi berkomunikasi denganmu, entah secara langsung atau tidak langsung. Jika dia biasanya mengobrol panjang lebar, akhir-akhir ini obrolannya menjadi lebih singkat. Selain itu, laki-laki tersebut akan mengurangi, bahkan secara halus dia malas untuk berkomunikasi denganmu. Baik melalui media sosial, melalui telepon, ataupun pesan singkat. Salah satu tanda ini adalah lama membalas pesanmu dan mencari topik lain. Jika itu terjadi, jelas dia berusaha untuk menghindari kamu. Yang keempat, tidak berminat dengan obrolanmu. Dia tidak benar-benar fokus mendengarkan percakapan. Dari matanya dia terlihat mudah mengalihkan berbagai hal di sampingnya. Selain itu, ketidakminatannya bisa tampak dari respon dan tanggapannya. Jika dia tidak berminat dengan obrolanmu, dia cenderung menjawabnya dengan singkat, bahkan jawaban yang tidak sesuai. Intinya, obrolanmu akan merasa sangat aneh dan canggung karena dia tidak memberikan perhatian dan dia tidak fokus pada obrolanmu. Tanda yang keenam, ingin segera mengakhiri percakapan. Tanda paling jelas kamu sadari dari laki-laki yang berusaha untuk menghindarimu adalah dia berusaha secepat mungkin untuk menyudahi percakapan. Alasannya jelas, dia malas berurusan denganmu, jadi dia akan berusaha mengakhiri percakapan dengan cepat. Apabila kalian menemukan laki-laki seperti itu, jangan patah hati. Teruslah mencari laki-laki idamanmu. Masih banyak laki-laki yang bisa kamu cari. Dan jangan rusak harimu. Kamu mau tahu wanita yang sangat kesepian di dunia ini adalah wanita seperti apa? Wanita yang sangat kesepian adalah wanita yang jelas-jelas sudah memiliki suami, tapi dia masih melakukan segala sesuatunya sendirian. Wanita yang jelas-jelas dia memiliki suami, tetapi tidak pernah menghargai keberadaannya dia. Wanita yang jelas-jelas memiliki suami, tapi tidak mempunyai bahu untuk bersandar. Tidak ada yang memperhatikannya. Padahal dia bukan wanita jomblo yang hidup lepas tanpa keterikatan. Wanita seperti ini adalah wanita yang sangat kesepian.
Saat Ratu Pantai Selatan makan di sebuah restoran, tanpa sengaja ia melihat seorang pemulung mengawasinya dari kaca saat dirinya makan. Seakan ingin merasakan makanan sambil memegang perutnya. Karena iba, sang ratu bangkit mengajak sang pemulung masuk dan duduk di hadapannya. Dengan tangan gemetar, pemulung itu mulai menyuap. Tawa kecil bercampur isak pecah di wajahnya. Bahagia dan haru menjadi satu. Di sela air mata yang jatuh, ia melahap makanan yang mungkin tak pernah ia bayangkan bisa ia nikmati. Ketuk layar 2 kali agar sang ratu terus membawa kebaikan. Wanita yang menangis untukmu, wanita yang selalu cemburu untukmu, wanita yang selalu ingin bertemu, walaupun hanya sekali, walaupun jaraknya sangat jauh, tapi dia selalu ingin di sampingmu. Wanita yang melahirkan anak untukmu. Wanita seperti ini, jangan pernah kamu sakiti hatinya. Karena kalau kamu sudah kehilangannya, mungkin kamu hanya akan menemukan kesempatan 1 kali seumur hidup. 不必完美也很珍贵，不必耀眼也很明媚，认真生活，认真面对，你就是最好的那位。不必完美也很珍贵，不必耀眼也很明媚，认真生活，认真面对，你就是最好的那位。不必完美也很珍贵，不必耀眼也很明媚，认真生活，认真面对，你就是最好的那位。 Gini Ci, saya lagi kesel nih. Saya lagi dalam masalah dalam percintaan. Ternyata cewek saya selingkuh. Padahal saya sudah sama dia itu sudah 10 tahun. Bagaimana menurut Cici? Oke, saya paham perasaan kamu. Kalau kamu sudah berpacaran lama dan ternyata pacar kamu selingkuhin kamu, pasti hati kamu sakit. Menurut kamu, apakah kamu sudah memberikan yang terbaik untuk pacar kamu selama 10 tahun ini? Yang kita laksanakan LDR. Jadi saya di Jakarta, pacar saya di Solo. Pada suatu ketika sedang bersama saya, tidak sengaja saya buka HP-nya, ada pesan dari cowok lain yang romantis gitu. Oke, pasti kalau saya jadi kamu pun saya akan marah ya. Kenapa dia bisa di belakang kamu, mungkin dia punya hubungan selingkuh dengan orang lain. Dan itu kamu gak sadar bahwa dia melakukan itu mungkin sudah lama. Jadi saran saya mungkin kamu bisa ngomong dulu baik-baik sama dia. Siapa laki-laki ini? Kenapa kamu mau berhubungan dengan dia? Apakah saya salah sama kamu? Nah, menurut saya kamu perlu ada suatu komunikasi. Jangan selalu menyalahkan langsung pada seorang perempuan atau pacar kamu ini. Mungkin saja dia mencari perhatian dari laki-laki ini karena kamu kurang perhatian sama dia. Kalau masalah perhatian sih, komunikasi kita tidak pernah putus. Dan dia jawabnya sih cuma sekedar sarapan pagi bersama, sarapan dengan laki-laki lain gitu, sarapan bersama. Dia sih bilangnya sayang sama saya gitu. Tetap aja itu dilakukan gitu loh. Masalah kalau pacaran jarak jauh sih seperti itu. Tapi lagi-lagi kan ini hubungan dengan kesetiaan kalau menurut saya gitu. Aku tahu banget dan aku juga pernah ngerasain LDR seperti itu dulu ya. Di situ ada satu kekosongan. Memang kalian komunikasi tapi tidak ada diri kamu di samping dia. Seorang wanita itu lebih ingin memiliki sosok di sampingnya, seperti yang selalu menemani dia, selalu menjaga dia, selalu memeluk dia, menemani dia kapanpun. Nah, karena sosok kamu tidak ada di sisi dia, dia mencari orang lain mungkin yang dekat dengan dia, yang bisa menemani dia makan, yang bisa menemani dia pergi. Itu mungkin tidak selalu menjadi pasangan dia, tapi dia menganggap itu sebagai teman baik atau sahabat. Namun pada saat kamu menemukan hal itu, dari mata dan pandangan kamu itu berbeda. Kamu melihat laki-laki ini yang kamu melihat di HP-nya itu seperti pasangan dia atau selingkuhan dia. Padahal mungkin dia hanyalah seorang teman. Lebih baik kamu baik-baik bercerita dan berkomunikasi dengan pacar kamu. Siapakah sosok laki-laki ini dan apa yang kamu mau jalani di hubungan kita yang sekarang ini. Apakah akan terus
komitmen LDR, atau memang kamu tidak menerima hubungan LDR ini dan ingin mengakhiri dan lebih memilih orang lain yang bisa di sisi kamu? Pada saat saya mengatakan untuk putus, dia menangis. Tapi besoknya lagi seperti itu lagi gitu. Saya sadar kalau misalnya cinta itu harus quality time juga gitu. Quality time dan quantity time. Tapi lagi-lagi dia ini masih belum berubah juga gitu. Makanya itu yang membuat saya tambah galau gitu. Ya, aku paham juga. Pasti di sisi laki-laki serasa saya ngomong sama kamu berkali-kali, tapi kamu menjawab hal yang sama. Dan pada saat saya ingin mengakhiri hubungan ini, kamu gak mau mengakhiri hubungan ini. Otomatis kamu juga merasa sedih dan sayang itu campur aduk ya. Di saat kamu mau melepaskan dia, dia tidak mau kamu lepaskan. Jadi menurut saya sih lebih baik kalian lebih lagi mengikat janji komitmen di antara kalian. Kalau memang kalian ingin terus menjalani hubungan seperti ini, kalian harus saling setia, saling terbuka, tidak ada yang ditutupi. Kalau kalian menyerah dengan jarak waktu kuantiti yang sangat sulit untuk dijalani, lebih baik kalian memilih seseorang yang memang menurut kalian, saya nyaman sama dia. Hanya saja seorang wanita pasti akan sakit hati dan menangis pada saat mengakhiri suatu hubungan, itu wajar. Karena wanita itu lebih memiliki perasaan. Kalau laki-laki lebih memiliki logika. Dan mana logika laki-laki berkata, oh dia sudah tidak setia, untuk apa lagi jalani hubungan ini. Tapi seorang wanita, saya wajar tidak setia karena kamu nggak sayang sama saya, kamu kurang perhatian sama saya. Saya melakukan ini, saya udah minta maaf sama kamu dan kita coba jalanin lagi ini. Saya nggak mau diputusin sama kamu. Nah, itulah sisi perbedaannya. Wanita selalu menggunakan perasaan, tapi laki-laki selalu menggunakan logikanya.